Kurang petunjuk nggih. Petunjuk ke sasar endi ki Bu Ana? Belum ada ya. Nah ini petunjuk sudah lengkap. Monggo Bu Santi. Kayu tunjung ndang mimpin kuwi lho. Kalau izin off cam nggih, lemot laptopnya. Nggih. Gak apa-apa pokoknya wonge ra lemot. Sami kalian tiange. Petunjuk monggo sekalian. Ini tadi kan seperti yang Bu Tati sampaikan, bahwa kita nanti masing-masing menyampaikan programnya seperti itu nggih. Nggih. Disampaikan. Nggih, monggo. Saya sambil nyari link saya. Nanti program saya tak telat-telat saja. Monggo dimulai dari Bunda Ratu atau Ibu Peri atau Ora lho, anu ora melu selamatan melu jenakne. Oh, ora diweti. lah jarene kon mimpin kan, pemimpin bebas to Lin. Lah Bunda Ratu kalau anu malah swara lho, mending dayang-dayang. Aku tak yo ning dayange. Wis bar tak putuske. Bunda Ratune sapa, dayange sapa, bagian pawone sapa. Tak putuske. Tik 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 ya. Wis piye to ki? Monggo. Monggo Bu Ana, aku yo ngetut tau. Lah ya. Nggih, coba ya Bu. Ini kemarin yang baru saya reng-reng, yang masih diangan-angan nggih. Sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Tunjung tadi, yaitu mengajak anak-anak. Kalau Bu Tunjung tadi kan membuat program bersama anak-anak nggih, itu berarti program ekstrakurikuler. Kalau yang di sini yang saya pikirkan itu adalah membuat peta konsep bersama-sama, disingkat dengan buta sesama, yaitu membuat peta konsep bersama-sama. Karena kalau di TK itu di awal itu kan membuat pembelajaran untuk 1 minggu ke depannya itu harus ada peta konsep. Kalau zaman dahulu, zaman kita belum insaf, itu kan kita yang membuat pembelajaran gitu, 1 minggu. Misalkan kalau pembelajarannya apa seperti ini bla bla bla, murid tinggal sama yang disampaikan Bu Tunjung tadi. Kalau di sini pembelajarannya ayo medianya apa, media belajarnya apa, ayo terus kita buat pertanyaan pemantik, setelah itu yuk kita nanti mau belajar apa. Nah, itu tapi tetap kita arahkan dengan pertanyaan pemantik. Begitu Bu, sementara sama dengan yang disampaikan Bu Tunjung tadi loh. Waktu di awal. Oke, monggo Bunda Ratu. Gantian. Jadi kita dalam membuat program, kalau dulu kita belum insaf, itu kita membuat program dan anak-anak kamu bisa ataupun tidak bisa harus melaksanakan program yang Bapak Ibu guru buat. Seperti itu ya Bu ya. Karena sekarang kita sudah insaf, sudah banyak ilmu dari Pak Hasil dan juga Bu Pepe. Kita membuat programnya bareng-bareng ya. Anak-anak, nanti kita membuat program seperti apa ya? Kalian menginginkan seperti apa? Nanti bagaimana pelaksanaannya? Seperti itu gitu. Sampai ki ngono kuwi to. Nggih. Nggih Bu Tunjung. Nggih, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bunda Ratu untuk menyampaikan program yang Bunda Ratu akan laksanakan. Monggo Bunda Ratu. Ya sing insaf duluan mau ngajak kene-kene sing rong insaf iki lho. Aku manut ae. Coba sayang ya.
Oh, Nggih. siap, Kak. Kalau saya, kalau Pak Am tadi menyampaikan sesuai dengan program sekolah dan bisa dilaksanakan bersama-sama seperti itu. Awalnya saya membuat program itu khusus kelas saya untuk menghadapi AKM. Jadi karena di kelas 5 itu beban kami sebagai guru kelas 5 itu di AKM, jadi saya membuat bagaimana supaya anak-anak itu senang belajar, senang berliterasi dan bernumerasi. Dan anak-anak di sekolah saya itu lebih senang belajar lewat digital, lewat Chromebook mereka. Oleh karena itu, kami itu, tapi waktu itu tidak atas kesepakatan dengan anak-anak, tetapi paksaan tentunya dari kami, karena waktu itu kami belum sampai modul 3.3 ya, jadi kami belum insaf. Jadi kami membuat itu buku-buku kami digitalkan, soal kami digitalkan. Bisa saya share screen ya, contohnya ya. Bentar. Sudah mulai nampak, Bu? Sudah, Bu. Jadi kami itu membuat seperti ini, waktu itu untuk kelas 5, membuat literasi dan numerasi, biar mereka itu gemar berliterasi, bernumerasi, seperti itu. Ya, jadi kami membuatnya program seperti ini, Bu, dan program ini dilaksanakan ketika waktu luang, jadi mereka ketika istirahat, ketika di rumah bersama orang tua, untuk mau membaca buku lewat Chromebook masing-masing. Karena apabila mereka saya beri buku ataupun beri kumpulan soal, mereka pun kurang kurang senang, kurang sadar lah bahwa berliterasi, numerasi itu penting seperti itu. Akhirnya kami membuat program seperti ini, dan di sini tidak hanya buku bacaan, akan tetapi juga ada soal-soalnya. Jadi ketika mau pulang gitu diberi latihan soal, kami menyebutnya ini gitar singa. Setelah itu besoknya dikumpulkan seperti itu, dibahas. Nah, untuk adik-adiknya yang kelas 1 itu di bagian yang di menu yang buku bacaan tadi, tidak di menu yang soal. Untuk waktunya yaitu tadi, ketika waktu luang bisa istirahat ataupun di rumah. Ngeten program saya stop share lagi. Untuk program selanjutnya, monggo Kak Arum atau Kak Dita, kami persilakan. Hari ini saya masih di kantor, cari tempat dulu, izin dulu. Mungkin bisa yang lain dulu, saya tak pindah lokasi. Nggih, Mbak Dita, monggo Mbak Dita. Oke. Seperti yang kemarin sudah kita list bersama di Ibu PP, program itu yang jadinya menjadi program saya, yang saya kira melibatkan seluruh siswa yang ada di sekolah, baik kelas rendah maupun kelas tinggi,
Jadi hampir sama, saya juga ambil literasi, tapi lebih ke literasinya. Numerasinya bisa masuk, cuman lebih ke titik beratnya ke literasinya. Jadi gini, sudut baca yang sudah ada di pojok baca kelas itu, kita manfaatkan lagi untuk anak-anak suka baca di sudut baca kelas masing-masing. Jadi selain tetap IT-nya itu masuk untuk kelas 4, 5, 6, kelas 1, 2, 3 itu gini, jadi dibagi dua kategori. Yang pertama ada kategori kelas bawah itu belum digitalisasi. Kalau kelas atas 4, 5, 6 sudah digitalisasi. Jadi kalau untuk kelas bawah nanti produknya berupa semacam notebook, semacam mading kelas, semacam artikel ataupun clipping semampunya anak kelas bawah seperti itu. Jadi nanti hasil kerjanya produknya ditempel di sudut baca. Nah, itu nanti programnya adalah Teras Duta 1 minggu 1 buku. Jadi harus di-challenge dalam 1 minggu itu ada 1 buku yang sudah dibaca anak-anak. Itu yang kelas bawah. Kalau yang kelas atas itu nanti ada digitalnya karena sudah pakai CB dan Chromebook dan laptop. Jadi nanti ada semacam digitalisasinya. Digitalisasinya itu nanti ada semacam barcode yang ditempel di pojok baca. Jadi anak-anak bisa membarcode. Barcode di pojok baca itu nanti bisa di barcode anak-anak. Di dalamnya ada link buku digital yang bisa dibaca di HP atau bisa di atau bisa dibagikan di classroom. Nah itu nanti produknya bisa berupa ringkasan, rangkuman ataupun ulasan yang ada di buku yang dibaca mereka dalam jurnal baca bisa berupa hard ataupun soft yang didigitalkan seperti itu. Itu program saya. Dan kebetulan ini kan besok kan ini ada kunjungan dari Sidoarjo ke sekolah. Jadi hari ini nih termasuk persiapan itu, Pak Pengawas ini ada di sekolah untuk menilai sudut baca, baik dari sudut bacanya maupun program saya itu termasuk hasil produknya yang sudah dikerjakan anak-anak selama bulan Oktober, November ini. Begitu Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dit. Untuk selanjutnya monggo Mbak Arum untuk menyampaikan programnya. Iya, terima kasih. Ini kebetulan tadi ada rapat di kantor, terus karena membutuhkan tempat, saya izin keluar dari tempat. Kalau program saya itu awalnya di sekolah, di SDN Sukosari ini sudah ada yang namanya Dokar Hasagi, dongeng karakter Selasa pagi, kebetulan koordinatornya saya juga. Nah, setelah saya rasa, saya amati Dokar Hasagi ini ternyata itu kurang efektif. Anak-anak ketika hanya mendengar cerita dari teman-temannya atau Bapak Ibu guru itu juga digilir untuk bercerita juga, walau selain Bapak Ibu guru juga ada dari pihak Tendik pun juga saya berikan jadwal. Ternyata itu kurang efektif, kemudian saya berinovasi lagi gimana kalau anak-anak itu mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan, anak-anak itu ternyata lebih suka karena ada soundnya, ada suara yang didengarkan anak-anak itu lebih efektif. Terus berjalan beberapa bulan, 2 bulan itu berjalan pakai audio, mereka udah mulai bosan lagi. Kemudian saya minta untuk menjaga itu untuk mengeluarkan TV yang besar. TV itu kebetulan kan ada rodanya dikeluarkan. Anak itu malah lebih antusias ketika Dokar Hasagi itu saya modif menjadi Dokar Medium, mendengarkan dongeng karakter dengan media audio. Nah, ketika Dokar Medio itu dari Dokar Hasagi saya modifikasi, saya inovasi menjadi Dokar Medio, anak-anak ternyata lebih antusias karena mungkin mereka kalau hanya mendengarkan cerita saja mereka kurang antusias ketika menggunakan audio karena anak-anak ini kan anak-anak digitalisasi, mungkin karena digitalisasi dengan adanya melihat dan mendengar mereka lebih antusias lagi. Itu program yang ini saya jalankan sekarang. Terima kasih. Nggih, ternyata luar biasa semua ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu hebat kelas 319A ini. Saya sangat bersyukur berada di kelas ini. Dan untuk yang terakhir, monggo saya serahkan kepada Bunda Ratu. Ayo Bun, kok tok ora krungu.
Sik to, jabatane Bunda Ratu karo peri baik hati sing dhisik dhuwur dhewe sapa ngono lho. Dadi ben kedah aku Bunda Ratu. salah persepsi. Bunda Ratu. Bunda Ratu tapi kok soro dhewe tugasku. Kudune nek Bunda Ratu ya duduk manis ngono. Nggih to Mbak Ana? Mengayomi Dan bun. pun bagian carry dhewe ngeten gonge mon to jenengan. Lanjut. Mengayomi kayak mau spinnernya Pak Aa mau aku yang bagian anu makanan kesukaan. Tim pemadam kelaparan loh. Bapak Ami tahu aja nih aku tukang makan. Gini kalau program di sekolah saya, tapi yo kendalanya juga banyak sih harus sabar juga. Yang saya ambil kemarin itu pembiasaan pagi. Jadi memang pembiasaan pagi yang dijalankan sebelumnya itu memang di kelas. Kemudian saya sosialisasikan ke seluruh kelas, jadi antara mulai kelas 1 sampai kelas 6. Tapi untuk uji cobanya tetap kelas saya karena saya perlu menanamkan apa yang ingin saya sampaikan itu betul-betul ke anak. Jadi kalau saya tidak masuk di masing-masing kelas itu hasilnya kurang maksimal. Di sini yang saya ambil itu tentang bedongso. Jadi dongeng bahasa Jawa setiap hari Kamis. Nah, itu tidak hanya mendongeng bahasa Jawa saja. Di situ nanti pembiasaannya itu akan saya masuki misalnya tentang bahasa kromo, kemudian tapi dalam bentuk lagu-lagu. Misalnya Bapak Sare aku. Ya, nah, jadi ada saya bertanya dijawab langsung ke anak. Jadi saya basa kromonya, anak-anak basa kokonya seperti itu. Kemudian memahami perangane awak itu juga pakai lagu. Itu mulai saya terapkan untuk pembiasaan pagi ketika hari Kamis. Nah, ini saya merangkak selanjutnya itu pada mendongeng. Kalau hanya mendongeng, anak itu harus menghafalkan. Itu dongengnya ya nggak bisa menguasai, nggak bisa seperti karakternya dalam dongeng itu. Jadi misalnya karakter kancil, karakter itu sama, kata-katanya sama. Padahal kan seharusnya ada penerapannya. Misalnya kalau singa itu seperti apa itu. Kemudian untuk anak itu biar tidak terlalu nervous di depan teman-temannya, itu saya kasih alat peraga. Misalnya jika Beyo hentas-hentas baju. Wes. Lah yo kok yo wis tekan omah lho yo. Misalnya untuk mendongeng biar mereka lebih enak, kemudian bisa menghafalkannya nanti dongeng apa yang mau disampaikan. Itu misalnya kalau dongeng tentang kancil itu saya pegangi anak itu alat peraganya kancil. Ya bukan kancil betulan, gambar yang saya taruh di kertas karton itu nanti dipegang. Jadi mereka akan bisa ternyata di sini itu aku itu tokohnya menjadi seorang kancil seperti itu. Tapi tetap saya dampingi. Jadi kalau mereka nggak hafal itu saya setrum lah. Ini bariki ini. Memang saya biasakan mereka itu mendongeng tanpa menggunakan kertas. Jadi kertas itu sudah saya kasihkan, kemudian saya WA orang tuanya, akan anak yang mau saya ajak maju siapa kelas saya itu, nanti saya WA akan orang tuanya, saya suruh dampingi di rumah untuk memberikan motivasi agar besok itu mereka bisa tampil. Jadi saya juga minta bantuan orang tua murid, itu baru di kelas saya. Kalau di kelas yang lain itu gimana ya? Seharusnya memang ada kolaborasi dengan wali kelasnya masing-masing, tapi itu menurut saya masih kurang, masih sulit saya untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Seperti itu. Iki piye Cahyu Tunjung apa budayang-dayang ngono. Wes udan deres ra krungu iki. Dayang-dayang ngono, Mbok Mbak nau. Dayang ngono. Dayang-dayangnya Mbak Dit, Mbak Retno loh. Iki program yang mendunia nggone Budita wi lho sakjane. Nah, ini gimana tuh? Maksudnya apa kita pilih salah satu atau kita membuat program lagi apa gimana tuh ini? Memilih salah satu nggih. Monggo ini Buana, saya tanya loh ini. Oh kok yo ndek iki kae kadung diambil Banjar coba ngene liya-liyane lho, dewe-dewe. Buana. Ini nih.
Pripun? Nggih. Kalau Heeh. saya lihat rubriknya itu, nggih. Saya kembali ke sini, kok Wah, milih salah waduh, satu bergejala dalam kelompok diskusi gitu iya, toh. nggih. Tentukan jenjang, lihatlah terus setelah didiskusikan ke mana program yang bisa nanti dikembangkan. Maksudnya yang yang akan kita presentasikan besok, gitu loh. Dipilih dari 6 itu sama seperti yang dulu kayaknya. Lagi Iya. berarti dipilih mana yang tepat satu gitu. Iya, oke. Oke. Kalau pemahaman saya Mbak. begitu. Kalau pemahaman saya ya kayak gitu, tapi kok aku Oke. salah koyo sendiri kae. Milih Banjarjo Oh, bae no. kabeh umum. Gak lucu. Enggak loh. Yang umum hanya saya sama Bu Ana. Ya Bu Ana ya. Yang lain Iya, sepertinya oke. Wes sekolah aku semangat aja karo Bu Dita, hasilnya seperti itu ya wis seperti itu. Untung aja Banjarjo aku yo ngerti, dadi saya diake yo kayak yo kepala sekolah yo wis tak wawancarai, aku yo wis seru wis kayak wong kono. Kae Nggih, sing baru monggo. kesasar kok Sukosari orang kae melu. Oke, Sukosari loh, macak cedek padahal waduh rame-rame. Tapi kan sini jero Medion, ora njaba Medion, gak apa-apa. Beda kecamatan. Kak, tapi aku lo bolak-balik nih Banjarjo, Kak. Nyasar ya. Saya jajan nek bola-bolan Banjarjo kepala sekolahnya sinten asmane? Bu Jinem. Oh, well. Keren. Game pun gone Bu Dita piye ya? Anu Bu Ana, pripun Bu? Ketoke kok menari wis Kayaknya disiapke. nah, Mbak Dita itu etikat sudah iya, diakui publik, ya toh, Kak. Mendunia anu kan wajib ditiru kita. Di operator yang Mbak Dita pisan. Nah, Keren. Aku sesuk tak menghantarkan ae pertama. Assalamualaikum. Nah, aku kira. Aku masih nutup. Mau sing moto, Bun. Mau sama wawancara kepala sekolah ya aku sing ngular-ngulari jan. Jangan Bunda. Kita kan anak-anak di belakang, Bun. Iya. Ya gak Penak. Aku mongso tuwek, tenang ya. Ya Allah, penake ning kene. Untungnya kan ning kelompok liya aku ya Allah ndak Buana jenengan karo aku to sajane tuwek endi to? Kok nek Tuwek utiku paling, Bun. nek tuwek aku tak timbali dhek anak ngono lho. Siap, Bun. Lah iya no, tak timbali dhek anak terus ngono kok nek timbali aku genti Mbak Yu ngono lho ya. Siap, Mbak Yu, Bunda Ratu. Yo aja nganggo bunda ramenak. Pripun Mbak Yu Dita? Gimana, Bun? Anu dipakai tempatmu ngono piye? Nggih, siap. Wes mesti siap aku wis ngerti jawabane. Aku ki jan paling manut lho ya di antara liyane. Ya. Siap manut nggih ya. Mulane anu ngene, tolong japri saya dibalas. Karena aku cuinta loh, Kak. Ayo, Kak, kendang. Lah ya dikomeni ayo. Anu ya, tak share kanvanya ya. Ya, Siap. Oke, Kak. tuh wes iki gak krungu piye iki? Bayo cacah ki menang udan-udan ngarep sak ndambrek. Sukosari belum hujan ya, Bun? Yo, udane mlaku. Sesuai amal ibadahnya Cahayu. Jiwan sih. Iki nggonku sisik, nggonku deres iki wisan. Sudah di kolom chat. Ora toh. Lah terus kita bagian apa no Mbak Dit? Kan yang person jenengan. Jadi kan kita tinggal nyimak saja. Ya udah. Jawabannya. Yang ngewangi nulis-nulis jeneng to, guys. Oh, masang-masang foto. Anu sama foto terbaru ndek iki sing dipoto Butati ndek iki lho, apik. Oh iya. Oke. Pak Jane ndek iki, Bun. sajane ndek iki fotone apik-apik, tapi wajahnya nek di anune meblur lho. Yo gak ngalah-ngalahi fotografer to, Bun.
Lah dijak ning Yo, foto lah iya. dapur ora kersa. Piye aku ngono. Sakjane gayane wis apik-apik foto modele kalah. Tapi ya pecah Tapi wajahnya gak ketok kabeh, meblur. Tapi ya pecahan. inisiatif foto dhewe ya wis gaya. Alah ning PSU sedilet ngono lho. Iya, ayo yo. Hmm. Piye, mat ora? Masuk lah. Matuk wong dengi yo fotone per kelas dhewe-dhewe no. Kapan? Kapan? Baranu bun, bun. Bar loka lang. Loka Loka, kesuwen. Bun. Loka yang ke-6 kita. Sabtu lo bun, lu ben gak ganti kelambi bun. Setuke loka to. Mboten. Enggak. Ya. Satu anu lomba PGRI. Wah, gawaya sing arep dadi panitia ngerti ya. Aku lagi ngisi PGRI digital loh. Tanggal 16 enggak loka toh? Lokane kapan toh, Kak? Iyalah Mbak Arum sregepnya Masya Allah. Wis Mbak 23. dhewe. Pokoknya minggu depannya setelah tanggal 16. Ayo pengen ndang setor bun-bun loh, Kak. Ora aku ora mutasi dalam tempo dekat toh, tenang ya. Pas loka besok Ibu PP apa ya anu pakai seragam sama seperti kita boleh nggak tuh? Yo anu nyon perso Bu PP enak lo Bu PP nang repot Bu PP. Lah sing bawa dengi sapa ya? Saya. Oh. Nah, ya Lin. Ya gak apa-apa digawakne engko sapa ngerti kersa salin. Siap enggak? Ada nih. Yo. Anu, diterke ning SMP 13 ditepke Pak PP. Lah nyapa to wong nggone sugatan mbok terne rono iki. Aduh era. Oh, lepas PI toh ya Allah. Oh iya ya, heeh. PI. Sing pertama Ya. sapa PI pertama? Hari ini apa sudah ada yang PI toh? Belum nih? Belum. Minggu ini katanya Bu Tati PI. Bu Pertama Tati ini. saya tanggal Oh iya 18. Buana nomor 1. Mana hari ini? Bagian. Bagian. Ceritanya Iya, Nak, Bu. PI ke Budita toh kan yang ngasih tau Budita. Buana tadi apa wis PI? Minggu Belum, depan tanggal Bu. 18. Iya, Senin depan. Oh cuma ndredeg kancane to to. Kaget kula nggih. Lah iya ya aku ya Bu. Tadi ada yang izin masih pendampingan tadi. Siapa? Lutfi. Iya. Loh, pendampingannya anu. berarti sama Budit. Bu Tati juga katanya Rebu PI gitu. Buana Kelompoknya ketemu saya dengan ada. saya, Bun. Budita langsung materinya. Oh iya siap. Seneng aja lah. Tahu fotonya. Aku tak aku terima kasih ya. Aku Terima terima kasih. kasih juga aku. Harus 50 menit loh. Mes Ayo. sajam, mes sajam lah cepet. Kak, sing tuwa Kak, tulisanmu Kak. Aku mah langsung gawe butunjung usul sak kelompok ning gawe aja. Aku tahu. Ora, tumben bocah kuwi mau waktu pertama wis wise wis sineng mau. Aku jijiten tenan jijiten rasanya. Kita hari-hari terakhir lagi, Bun. hari-hari terakhir ini dia belajar betul-betul. Ya ngono loh, semangat masa muncul di hari terakhir yo. Lakon tekannya keri ya India. Ora sajoker gawe cucuk lakon nih lho, gak cucuk lampah, cucuk lakon. Aku mau dijawab Mbak Frida. Bun, ini direkam loh Bun. Awak dhewe jegigisan ya Bun. Iya. Lah wong ngenteni Mbak Dita nulis lho, masa gak apa-apa to. Kamu mau Cerita nang nononeh toh Kak, cerita nononeh Kak. Piye. Terus kalian kemarin kan tak tinggal pulang. Terus latihan flash mob, latihan narina kapan? Saudara-saudaraku yang cantik. Wis dadi len. Dirimu Walah. ki cucuk lakon ki gak perlu nari. Apalagi semprot COE. Jarang gibah dirukol Kak. Nek kowe gelem ya maju pencak silat karo Bu Tati. Anu, flash mobnya itu punya Iya, heeh. Bu Tati iki mergo golek partner.
Buana. Wah, halah. Buana pendekar menang-menang. Niku wingi ngejak Bu Santi tak cowok ganti Bu Santi pokoknya tak emane. Aku digieret aku. Jadi ra sido panen karya iku. Sing garap Kak Dita, kita gibah. Iya. Semangat Kak Dit. Semangat. Buka Polres semangat. Fotomu kemarin tak amat mati kayak buka Polres loh Kak. Dia turi ya calon Kapolres Madiun Kota. Kuwabe feminim Betul. nganggo kabeh Betul. feminim nganggo rok dhek celungonan dhewe. Lah rokku korpi biru lho Bun, mosok ya biru dongker. Jadi kon Ya. hitam. Jaduk nang kon maju karo Butati lak cocok to. Iya loh Bun. Tapi di ini ki malah salin paling nanti ropot terus katoan. Mbak Natal. Dalam Aku lah malah flash mob ning ngarepe Pak PJ. Baru mau nang wis to dirimu iki segalanya. Wong sing usul PP kok santai. ora aku di ngono nih. Walah dirimu. Baleso, aku lo ngalungne kembang ngono lho Kak. PD men enek sing nukone kembang to kok arep mbok kalungne. Apa? Kak ngelek-ngelek to. Walah. Heeh. Iya. Kayaknya panganan no. Kak Dit, share anu to Kak. Share link referensi to Kak. Lah aku baca yang dari Kak tunjuk tadi, cuman tak isi punya aku gitu loh. Oh iya ya. Oke, tak buka yang itu juga. Kok ya diomong ning kene to. Tapi ini dia tekoke ngono loh, guys. Aku yang bingung ya lek nyauri. Jujur kacang hijau pancene. Ecang hiber tuh, Bun. Lah ya produk Cangiber jujur cang ijo ning kene. Saiki anu gawe anu jargone cang ijo. Bun dari kemarin no anu ya Bun artisnya Banjarjo terus Bun. Iya. Ya tur yo. Lagi- Ganti Sukosari lagi piye iki? viral. Iki mumpung urung atau iki ganti Sukosari gak apa-apa lagi. Mumpung urung asli. Sabar, Kak. Iki kan Banjarjo kuwi kan lanu to meneng anteng. Lagi iki lho dhek mengudara ngalahne Bukadin lho lek matur ki. Bledak. Gelem mau nih Mbak masyaallah anu intelek sekali ngono. Gak kau begejes. Engko intele ilang bukan. Mburine tok piye, Jal. Kacau. Ibu Peri masih mencari apa Bu Peri? Mencari Terima foto. kasih. Biar enggak kemarin kan enggak bagiannya berdebat. Bagiannya baru cari foto itu. Oke, siap. Tak kasih foto kelompok aja. Ya aku kayak ono burung tuna cahayu apa singo. Aku kene nek ra seneng kok ya temenanan kayak wekku tok liyane dikai gambar. Yo Bun, wis tak ganti lo Bun Niko Bun, tak ganti fotonya jenengan lo Bun. Lah terus bocahku tak ngenekne le, wi fotone iki kayak ono fotone ibu le aku ngono to. Gak sabuk ben ngono sangar malah yo ngono.
Waduh, ya wes, aku ya manut teh. Belum berubah ya? Layoutnya belum berubah ya? Gak bisa melaku tengah ya. Iya. Nggih. Saya ini sudah ke jaringan tadi. Hujan ini loh, hujan. Tak keluar dulu ya, no. Fotonya keren gitu ya. Nah, sih. Yang kaos kemarin itu nak dikai jilbab merah hati sing hari Jumat itu ya bagus loh. Cahayu Retno duwe apa ora ya? Nggak punya toh, Bun. Olahraganya nggak sama. Oh, gak sama. Bu Arum dapat olahraga apa enggak, Bu Arum? Dapat Bun, yang nggak dapetku hari Senin. Ya, Oh. berarti yang duwe. Bu Ana punya kan? Punya lah, kesami jenengan toh. Lah iya, kelahiran 80-an ra oleh tukaran. Cahayu Tunjung ki masuk cilik ya tuwek wi. Iki program sekolah asli ya Bu Dita, visi dan misi. Iya. Oh. Betul wi. Karet, minta tolong nek tulisannya rada gak jelas, anu ya, warnanya rubahan. Oke, siap.
Ibu-ibu kok Mendel. Ini nanti sampai jam berapa kita diskusinya? Halo? Halo? Sampai jam 3. Jam 3.15 Manut. kalau nggak salah ya. Masuknya ke room lagi jam berapa? Maksudnya Pak Am loh. Nunggu Pak Am Oh, dong. kembali pukul 15, nggih. Ini sudah secara garis besar sudah saya tulis, nanti saya tambahkan nanti malam kalau dapat wangsit lagi. Oke, siap Bu Dita. Kak, aku bagian doa ya, Kak. Wangsite tekone nek bengi tok to. Ya enggak, maksudku nek aku nanti malam dapat ide yang panjang tak tuangkan di sini. 50 menit lo ya. Kak pengen cerita toh, Kak? Apa? Cerita nono. Oh yang, jadi gini, ini kan kemarin tuh sebenarnya sekolah saya tuh mengadakan lomba pojok baca. Jadi yang dilombakan tuh lomba pojok bacanya saja, belum prosesnya anak berliterasi di pojok baca. Jadi saya menambah ini, yang kemarin sudah dilombakan pojok bacanya, sekarang tak tambahi berliterasi di pojok baca gitu. Jadi itu daripada pojok bacanya cuma buat pajangan aja, makanya saya buat program seperti itu biar pojok baca itu hidup kembali gitu. Jadi dibedakan jadi 2 kategori. Kalau kelas bawah kan masih belajar baca. Jadi nanti produk di kelas bawah itu sebisanya anak-anak. Misalnya dia bisanya cuma nempel sticky note nih tentang buku yang dibaca judulnya apa. Ya udah ditempel aja. Ditempel itu dalam 1 minggu itu harus 1 buku, tagihannya 1 buku. Bebas bukunya apa, cuman buku yang isinya gambar-gambar, buku komik, buku apapun lah. Yang penting mereka suka. Yang penting itu proses menumbuhkan minat baca mereka itu. Nanti produknya ditempel di pojok baca. Itu kalau kelas bawah. Nah, untuk kelas atas sudah pakai digital. Nah, pakai digitalnya itu nanti bisa pakai buku digital yang ada di banyak kan yang kita cari di internet atau di mana tuh buku digital banyak. Nah, itu nanti dia itu menuangkan hasil yang dibaca itu bisa di Flipbook atau di Canva atau di apalah yang mereka itu bisa menuangkan ide atau tulisannya atau analisis hasil bukunya di jurnal baca yang dibikin di Flipbook atau di Canva seperti itu. Nanti setelah itu nanti dikumpulkan di saya, terus saya buatkan barcode. Nah, barcode-nya itu nanti setiap pengunjung yang datang di pojok baca itu bisa membarcode hasil dari bacaannya anak-anak gitu loh. Jadi setiap barcode di barcode nanti bacaannya anak-anak itu muncul di situ. Jurnal bacanya itu muncul, buku apa aja yang dibaca seperti itu dan lain-lain dan lain-lain. Nah, terus untuk kalau hardnya juga ada di kelas atas, nanti dari yang terbaik atau pada event-event tertentu dari hasil jurnal bacanya anak-anak itu di print, terus bisa dibukukan ditaruh untuk koleksi pojok baca, sudut baca gitu. Jadi sudut bacanya itu nanti isinya macam-macam, nggak hanya cuma buku bacaan tok yang dibaca, tapi produk dari hasil berliterasi itu ada di pojok baca. Gitu ceritanya. Ini apa latar belakangnya kucing kita yang kemarin itu, Kak? Betul. Jadi dari kemarin kucing itu saya kembangkan ke program kita ini, yang kan imbasnya ke anak-anak juga toh. Jadi semua mau nggak mau ya gimana ya, agak nggak maksa sih, challenge aja untuk guru kelasnya itu untuk menimbulkan atau menumbuhkan kembali minat baca pada anak-anak. Soalnya anak-anak tuh suruh baca wes susah kalau di sini, nggak tahu kalau di sekolah lain. Lebih seneng mereka itu ini aja kalau istirahat buka TV, buka ini main-main game atau apalah yang penting untuk ke hardnya bukunya mulak-malik buku, lihat-lihat buku di perpus itu masih juara. Jadi saya itu kerja sama perpustakaan untuk ngerolling buku. Setiap 1 minggu itu bukunya di rolling. Dari perpustakaan itu 10 buku ditaruh kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 1 minggu di situ. Nanti minggu berikutnya rolling. Dari kelas 1A misal nih di rolling ke kelas 1B. 1B rolling lagi ke kelas 1C dan seterusnya muter gitu buku perpusnya itu. Jadi yang nggak mau berkunjung di perpus bisa baca di pojok bacanya dengan buku perpus itu tetap terbaca, nggak mubazir cuman numpuk di perpustakaan gitu loh maksudnya. Begitu. Nah, itu tadi yang barcode dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Kakak Dita ya? Atau Kakak Dita sendiri atau per guru kelas masing-masing? Dibantu guru kelas. Jadi saya kerja sama guru kelas. Jadi ini untuk mengawalinya kan
minggu kemarin tuh rapat nih satu sekolah. Saya paparkan programnya seperti ini. Saya dibantu sama Bu Fauzi yang petugas perpustakaan, sama Bu Nina tim literasi. Jadi saya sebutkan programnya, terus alhamdulillah dapat sambutan baik dari beliau berdua dan kepala sekolah. Terus hari ini tadi sejak kemarin sih wali kelas itu sudah menggalakkan putra-putrinya untuk melaksanakan program itu. Jadi 1 minggu dibaca 1 buku dan ada hasil produk yang ditaruh di sudut baca dan dilombakan untuk beberapa minggu ini karena nanti untuk itu tadi yang saya bilang tadi kelasnya tadi jadi untuk rujukan kalau ada tamu bisa ditunjukkan ini loh hasil pojok bacanya literasinya anak-anak seperti itu selain dari kegiatan akademis intrakurikuler, kokurikuler sama yang itu loh yang P5 yang pembelajaran di kelas dan sebagainya gitu teman-temanku. Ada lagi yang ditanyakan, Kak? Sudah sepertinya, Kak. Ini sudah 5:09, waktunya kembali ke rumah. Baik, mari kita kembali ke laptop yang satunya. Kalau saya bareng budaya, Dek.